Oke, udah siap praktek lagi ya? Ya, lanjut kan. Siap. Jadi materinya bagaimana untuk memisahkan traffic berdasarkan layanan. Tapi di sini yang akan kita bahas mungkin lebih ke arah YouTube, kemudian trafficnya TikTok sama game online dulu ya. Tapi kalau yang lainnya sama lo ininya apa logikanya. Nah, jadi catatannya seperti ini. Oke. Jadi studi kasusnya kita memisahkan traffic bandwidth management berdasarkan sosial media. Nah, sosial medianya nanti ada dua, ada YouTube, TikTok. Terus nanti untuk game online-nya ada beberapa game online di sini misalnya Free Fire contohnya, kemudian Mobile Legend ya. Kita ambil dua aja dulu ya. Nah, untuk YouTube dan TikTok nanti yang akan kita tanda itu berdasarkan domain konten di sini. Jadi kita harus tahu dulu domain konten dari YouTube. Secara default yang umum dipakai domain kontennya untuk YouTube itu googlevideo.com, youtube.com, sama untuk thumbnailnya ini GT image ya. Kalau untuk tiktok.com sebenarnya banyak sekali, tapi nanti bisa tambahkan saja ini yang pentingnya aja ini tiktok.com, tiktok cdn.com sama tiktokv.com. Itu untuk YouTube dan TikTok. Kalau untuk game online ini menggunakan parameternya itu adalah port, berdasarkan port ya. Berdasarkan port game online-nya. Jadi kita harus tahu port game online-nya ya. Oke, bagaimana langkahnya? Ini step by step-nya atau langkahnya. Jadi yang pertama kita membuat Mangle untuk menandai domain kontennya dulu ya. Domain konten sosmednya dengan action nanti add destination address list. Jadi di sini ada action baru. Kalau tadi udah dipelajari actionnya itu adalah mark connection, mark packet, mark routing. Nah di sini ada action baru adalah jadi menambahkan add destination address list. Jadi ketika domain konten yang ini misalnya googlevideo.com ini udah tertandai akan dimasukkan dulu ke address list ya. Nah, jadi disimpan dulu di address listnya secara dynamic gitu. Nah nanti kalau misalnya ini udah dapat, baru kita bikin mark connectionnya di sini. Baru di sini membuat Mangle mark connection. Tetap ya ditandai dengan mark connection. Nah terakhir baru kita tandain dengan membuat mark paket. Jadi itu langkahnya untuk Mangle-nya nanti ada tiga yang harus dibuat di Mangle-nya. Mangle sudah dibuat, nanti langkah keempatnya seperti biasa. Kembali ke setting Q3-nya. Setting Q3, dan yang kelimanya adalah uji coba. Gitu. Oke, kita lihat dulu yang sudah jadi ya. Jadi di sini contoh Mikrotik yang udah jadi menerapkan sistem pisah traffic. Nah, ini seperti ini. Contoh ya. Ini lihat Mangle-nya, dilihat Mangle-nya dulu. Belum ke praktek. Nah, ini contoh untuk YouTube. Jadi YouTube itu kita bikin seperti ini Mangle-nya. Jadi ada parameter untuk di sini add destination address list. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, sign-nya adalah free routing, menandai traffic yang masuk dan keluar. Terus di advance-nya nanti ini domain kontennya. Nah, ini domain kontennya. Konten YouTube. Nah, terus di sini kenapa saya mendefinisikan source address list-nya dipanggil IP LAN? Karena mungkin bisa saja di jaringan LAN itu tidak hanya satu IP ya. Jadi bisa berdasarkan beberapa IP. Tapi bisa juga nanti karena kalau satu IP cukup panggilnya di source address aja di sini nanti. Bikin ke alamat network yang 100 tadi. Kecuali kalau nanti di jaringan LAN-nya ada jaringan hotspot, jaringan misalnya jaringan
yang lain nanti bisa kita tambahkan. Nanti kita bikin dua ini ya, dua perbandingan ya antara yang source address sama source address list. Oke, kemudian selanjutnya di actionnya, nah nanti di actionnya nanti diarahkan ke add destination address list ya actionnya. Kemudian dengan namanya apa? Saya untuk YouTube ya namanya YouTube seperti itu. Nah, anggaplah ini domain kontennya ini ada YouTube ada banyak, ada Google Video, tadi youtube.com, terus ada yang utamanya ini gtim.com. Nah, dari add destination address list ini nanti ada MAC connection ya. Dibuat MAC connection. Nah, sama seperti tadi. Caranya pre-routing, kemudian nah nanti diarahkan source address listnya ke mana. Kalau di sini, terus destination address listnya ke tadi domain konten yang telah ditandain. Actionnya baru kita kasih nama MAC connection dengan nama koneksi YouTube. Nah, koneksi YouTube ini nanti kita panggil lagi di MAC paket gitu ya. Nah, di sini dipanggil di MAC paket gitu. Jadi saling keterkaitan tiga menggal ini. Jadi kesimpulannya kalau berdasarkan bandwidth management yang bisa traffic ini menggalnya harus dibuat tiga. Kalau yang tadi bukan pisah traffic, kita cukup mendefinisikan dua menggal ini aja. Oke, sekarang kita langsung praktek ya. Silahkan masuk ke ketua boxnya. Nah, ini kita berdasarkan source address dulu ya. Jadi saya tidak menggunakan yang tadi, yang address list tadi ya. Jadi saya address list di sini masih kosong, belum kita buat. Oke, jadi tahapannya kita tambahkan di sini di Mangle ya. Oke, di Mangle tambahkan Mangle baru. Nah, chainnya nanti kita pilih pre-routing, silakan. Chainnya pre-routing, kemudian source addressnya, address list source addressnya didefinisikan ke alamat IP yang tadi yang 100 ya. 192.168.100.0/24. Itu tujuannya. Jadi tujuannya itu menandai alamat ini. Kemudian di destination address listnya sama ya, diisikan juga tujuannya 192.168.100.0/24 juga. Tapi nanti bedanya yang di sini dicentang ininya. Jadi kalau dicentang ini artinya dibacanya bukan ya. Jadi sumbernya dari ini, tapi tujuannya bukan ke alamat IP ini, tapi nanti tujuannya ke domain konten ya, intinya. Jadi ini tetap harus didefinisikan seperti ini, supaya lebih spesifik pembacaannya. Di tab general, ini aja settingannya seperti ini, bahkan. Di menu advance baru ke domain konten. Jadi domain kontennya diisi di sini, misalnya youtube.com ya. Ini. Kemudian di actionnya kita pilihnya adalah add destination to address list. Ini jadi nanti akan di domain konten itu akan diarahkan ke address list secara dinamik dengan namanya, misalnya ini adalah namanya adalah YouTube gitu ya. Gitu. Jadi kalau YouTube namanya nanti harus sama YouTube semua, jangan beda-beda. Terus timeoutnya mau berapa lama berada di address list ini, bagusnya dibatasi. Misalnya 1 jam, penulisannya berarti bisa 01.00.00. Nanti di address listnya berada selama 1 jam. Gitu. Ya ini ya settingannya ini di action, di advance seperti ini. Kemudian di menu generalnya seperti ini. Play. Oke. Nah, kalau sudah jadi satu tinggal di copy aja nanti. Jadi ini kan satu udah jadi. Ini di copy aja untuk domain konten yang lain. Ini tinggal di copy aja.
Pilih copy. Nah, tinggal dirubahnya tinggal ininya aja, domain konten yang ini. Jadi ini youtube.com ganti jadi googlevideo.com gitu ya. Kemudian actionnya kita kasih nama sama ya YouTube. Ya ininya mah sama YouTube, nggak usah cuman di sininya aja dirubah di kontennya. Oke, kita copy lagi satu lagi untuk yang thumbnailnya. Yang thumbnailnya adalah YTIMY ya. Actionnya sama. Jadi yang YTIMG cuman YTIMG aja. Ini. Oke, kita tes satu-satu dulu ya. Jadi sebelum kita bikin eh, yang lain, kita nanti tes satu-satu. Ini YouTube dulu kan. Bisa kita kasih nama di sini komen Mangle menandai traffic YouTube. Nah, jadi destination address-nya nanti kita bisa tambahkan lagi sesuai dengan domain kontennya. Kalau domain kontennya ada banyak, tambahan ya sesuai dengan jumlah domain kontennya. Oke, proses yang ini udah selesai ya. Nah, yang ini. Oke, yang ini udah selesai, baru masuk ke membuat mark connection-nya. Langkah keduanya membuat mark connection, berarti kita tambahkan sini. Tambahkan lagi chain-nya pre-routing sama ya. Kemudian nanti source address-nya sama diisikan ya. Source address-nya dari 192.168 titik 100.0/24 tujuan LAN-nya ini. Terus nanti masuk ke menu advance ya. Setelah ini masuk ke menu advance. Nah, di destination address-nya harus diisi. Ini tujuannya kemana? Jadi kita pilih YouTube kan. Jadi menandai tujuannya ke YouTube ya, yang udah ditandain. Oke. Nah, nanti actionnya dikasih nama mark connection dengan namanya koneksi YouTube. Koneksi YouTube gitu ya. Password-nya diaktifkan. Jadi parameter untuk mark connection cuma 3. Di general, chain-nya pre-routing, source address-nya diisi ke IP LAN-nya. Nah, di advance-nya nanti isi ke destination address list-nya, dipanggil YouTube-nya. Action-nya mark connection, namanya koneksi YouTube. Oh, sudah oke. Nah, yang terakhir adalah mark paketnya untuk bandwidth management nanti. Tambahkan lagi. Chain-nya sama pre-routing, connection mark-nya dipanggil di sini. Yaitu koneksi YouTube. Action-nya adalah mark paket ya. Karena untuk bandwidth management. Namanya paket bandwidth YouTube. Password-nya dihilangkan. Oke, jadi seperti ini rule-nya. Dan pre-routing, connection mark-nya koneksi YouTube, advance-nya nggak ada, action-nya mark paket, paket YouTube. Udah. Jadi kalau ada domain konten lain tinggal nambahin lagi di sini di copy aja. Oke, kita tes satu-satu dulu. Ini sudah berjalan belum? Nah, ini kan masih counternya masih 0. Jadi fungsi ininya belum berjalan kan, belum dites. Nah, nanti kalau sudah dites di sini harus ada IP YouTube-nya tertandain. Jadi di address-nya nanti muncul YouTube ya. Coba kita buka di Windows-nya. Silakan selanjutnya masuk ke Windows. Nah, ini Windows-nya ya. Coba kita tesnya ini dulu. Lewat ping dulu. Mau trafficnya mau ke ini nggak, ke tandain nggak? Ping youtube.com aja.
Coba ping Google Video.com. Nah, ngetesnya kita nggak perlu apa browsing, kita tes ke sini dulu mau masuk nggak. Ini udah dipanggil kan? Coba kita lihat di ininya di mikrotiknya. Nah, berarti harus dipanggil ya. Kalau di ping belum bisa dipanggil, berarti harus diakses ininya nama situsnya di browser. Coba, berarti harus dipanggil, kita akses YouTube. Coba langsung ke sini youtube.com. Ya, yang penting asal bisa manggil aja ya. Nah, ini emang harus dibukanya lewat salah satu ini. Coba, yang penting masih bisa masuk aja tertandain. Sesuai dengan URL-nya. Nah, jadi outputnya harus seperti ini. Nah, ini kan, jadi tertandain. Ini yang udah running di Routerbot ya. Yang udah running di Routerbot ini. Ini ada yang mengakses game online. Jadi di Adeslis nanti muncul ini. Ini TikTok gitu ya. Muncul semua. Ini alamatnya. Nah, ini YouTube kan. Kalau ini real Routerbot yang ada di sini ya. Dengan cara yang sama. Nah, harusnya seperti ini outputnya. Jadi harus kebuka dulu domain ininya, kontennya. Ini enggak kebuka. Coba ada yang udah diinstal Chrome belum ya? Di tempat Mas Kori ada Chrome atau Mas Rio atau Pak Rudi ininya Windowsnya udah diinstalin Chrome Belum saya install Chrome. belum ya? Atau bisa kebuka nggak YouTube-nya lewat Internet Explorer? Coba kita buka Microsoft Edge aja. Nggak mau kebuka. Coba kita install dulu lah. Harus dibuka oleh Chrome atau Mozilla ya. Di sini tidak ada Mozilla-nya, klien. Oke, sambil menunggu ini kita lanjutkan dulu setting ininya ya, setting di Mikrotiknya untuk sosial media yang lain. Ya, kita sambil nunggu, kita coba lanjutkan ke TikTok sekarang ya.
Yang TikTok sama ya. Jadi tinggal dibuat juga seperti ini, tambahkan. Mirip seperti tadi. Silakan tambahkan untuk chainnya pre-routing. Terus addressnya dari 192.168.100.0/24. Tujuannya sama ya. 192.168.100.0/24, tapi bukan. Ininya harus di checklist. Di advance-nya nanti diisikan di kontennya tiktok.com. Actionnya mark add destination address list. Namanya adalah TikTok. Sama 1 jam juga timeoutnya. Kita kasih nama dulu. Ini namanya Menggel menandai TikTok. Nanti tinggal di copy aja ya. Nanti tinggal di copy aja. Kalau sudah ini tinggal di copy. Nah, diganti ininya, advance-nya. Ini tiktokcdn.com. Oke, copy lagi. Ini ganti jadi tiktokv.com. Nah, jadi sama tiga-tiga ya. Jadi domain di advance-nya nanti diganti ke sini. tiktok.com, tiktokcdn.com, dan tiktokv.com. Terus membuat mark connection sama ya. Membuat mark connection setelah ini ditandain membuat mark connection-nya, silakan. Chain-nya adalah rerouting, source address-nya ke 192.168.100.0/24. Di sini tujuannya ke destination address list, yaitu ke TikTok. Nah, tujuannya ke TikTok. Action-nya kita pilih mark connection. Namanya adalah koneksi TikTok. Oke, jadi mirip ya. Terakhir mark paket. Tambahkan mark paket. Chain-nya adalah rerouting. Connection mark-nya ke koneksi TikTok. Action-nya adalah mark paket. Namanya paket bandwidth TikTok. Oke, udah. Jadi untuk sosial media cukup dua dulu ya, YouTube sama TikTok. Kita cek lagi. Ini kita coba instalkan dulu. Oke, nunggu lagi. Nah, sekarang saya jelasin yang menandai traffic game online. Jadi kalau yang sosial media sudah ya, berdasarkan domain konten. Nah, kalau untuk game online ini berdasarkan port game online-nya. Jadi kita harus tahu port game online. Jadi ini bisa kita cari sebenarnya di internet ya. Ini port game online 2023. Nanti banyak yang menyediakan port-port ya di sini. Nah, ini yang paling atas contoh. Nah, ini bisa kita ambil aja portnya. Oh, ini kan udah ada. Jadi berbicara port itu pasti terkait dengan port TCP dan port UDP. Port UDP untuk ininya ya, streamingnya. Nah, misalnya kita ambil yang Mobile Legend dulu. Misalnya Mobile Legend ini berarti Mobile Legend bekerja di port TCP. Ada banyak nih TCP-nya aja, ada banyak yang. Nah, jadi nanti tinggal di copy aja ya.
Ini misalnya kita copy, sengaja ini TCP-nya dibagi-bagi tujuannya supaya tidak terlalu panjang nanti di mikrotiknya. Ya, jadi kita kumpulkan dulu ya. Jadi misalnya ini langkahnya ambil dulu misalnya port ininya dulu. Oke, kita bikin dulu di ini aja lah biar terstruktur ya. Nah, ini port game online. Ini TCP Mobile Legend. Nah, ini contoh aja kita ambil yang dua aja TCP-nya ini sama satu lagi yang UDP. Kita ambil yang UDP-nya. Nah, UDP-nya kita ambil yang ini, misal contoh ya ini. Nah, bagaimana untuk ininya teknik di mikrotiknya? Sama seperti tadi. Jadi kita buat mangle berdasarkan port. Hanya nanti mangle yang kita buatnya itu mark connection. Sama seperti tadi ada tiga ya. Jadi mangle add DST address list actionnya. Terus ada mark connection. Terus satu lagi ada mark paket sama tiga juga. Sambil menunggu proses ini lumayan cukup lama. Nah, di sini ya kita bikin lagi nih di bawahnya ini. Tambahkan lagi sama seperti tadi caranya pre-routing. Nah, perbedaannya kalau untuk game online kita tidak menggunakan apa namanya? Domain konten ya, tapi menggunakan port. Jadi di sini source address-nya misalnya kita isikan dari 192.168.100.0/24. Jadi kalau source address didefinisikan seperti ini berarti nanti traffic menggalnya hanya menandai dari traffic ini. Kalau ini tidak diisi ya seperti ini berarti akan menandai semua network. Itu perbedaannya. Kalau tidak diisi itu dianggap global general. Lebih baik nanti kita isi aja. Kalau spesifik ke IP ini. Oke, kemudian protokolnya TCP ya. TCP dulu, DST portnya diisikan. Maaf, DST portnya TCP tadi berapa? Kita copy. Nah, ini portnya TCP ini. Kemudian masuk ke action. Actionnya adalah add destination address list ya, sama. Nah, ini address listnya namanya adalah game online gitu ya. Jamnya sama 01.00. Copy lagi untuk port yang UDP-nya. Ini kita copy dulu. Port yang UDP-nya kita copy dulu. Oke. Kemudian ditambahkan. Sama seperti tadi ya. Berarti protokolnya TCP, DST portnya ini. UDP, DST. Nah ini UDP. Terus addressnya sama. Actionnya add destination address list. Address listnya namanya adalah game online. Nah, jadi kalau ada port yang lain nanti tinggal ditambahkan aja. Ini hanya saya contohkan dua port aja, TCP sama UDP ya. Kalau jumlah portnya banyak tinggal dimasukin. Ini adalah Go game online. Oke. Nah, cara yang selanjutnya mark connection sama. Mark connectionnya juga sama mirip seperti ini. Bikinnya tambahkan. Nah, ini namanya
rerouting. Source address-nya adalah 192.168.100.0/24. Terus masuk ke advance. Nah, di sini pilihnya adalah game online ya. Oke, game online, action-nya adalah MAC connection dengan nama koneksi game. Oke. Terakhir adalah MAC paket ya. MAC paketnya sama seperti tadi, tambahkan chain-nya pre-routing, connection MAC-nya ke game online. Kemudian action-nya adalah MAC paket, namanya paket bandwidth game online. Masuk dihilangkan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti ada penambahan game online yang lain, tinggal nambahkannya di add destination address list saja portnya ya, port game online-nya. Kalau yang MAC connection sama MAC paket untuk semua game online semuanya aja sama ya. Jadi tidak perlu ada MAC connection untuk game online Mobile Legends, MAC connection untuk Free Fire nggak perlu, cukup ini aja. Jadi sudah diwakili semuanya dengan namanya adalah ini game online di add destination address list-nya. Jadi nanti kebacanya ketika ada traffic yang masuk, saya contohkan ini yang udah jadi ya. Nah, nanti di sini ada game online gitu ya. Nah, seperti ini koneksinya. Berarti ada yang akses game online-nya ini. Ini udah akses TikTok ya. Masuk ke sini semua. Kang mau tanya nih. Ya, Oh, berarti ini bisa dipakai untuk memblokir akses-akses yang sudah kita apa namanya, listkan ini ya. Misalnya kalau misalnya di jam tertentu kita jam kerja misalnya kita memblokir TikTok gitu, terus kemudian YouTube itu bisa lewat ini ya, Kang? bisa. Jadi nanti firewall-nya kan dibikin dulu sama seperti ini kan. Jadi outputnya kan nanti MAC paket sebenarnya outputnya itu akhirnya. Nah, nanti kalau misalnya mau ngeblok YouTube, berarti kaitannya kalau blokir itu di filter rule ya. Nah, di sini. Jadi contoh saya mau ngeblok YouTube misalnya kan. Nah, di jam tertentu. Misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Nah, di sini kita bikin rule-nya. Tambahkan aja. Kalau itunya udah jadi, nah tambahkan. Untuk blokir nanti chain-nya forward ya. Ngeblok itu nanti forward. Nah, nanti kita tinggal panggil paketnya. Di sini paket mark-nya. Jadi chain-nya forward, paket mark-nya adalah ke paket. Nah, sama nggak apa-apa sih Pak. Ini kan ya namanya nanti paket YouTube aja sih supaya bisa dipakai. Tapi ini nggak apa-apa ya namanya nama aja ini. Nah, ini paket-paketnya paket YouTube. Nanti actionnya adalah drop ya. Actionnya drop. Tapi kita harus tahu kan jam berapa YouTube-nya di bloknya. Ini ada di menu advance. Nanti di menu advance nanti ada di menu ekstra. Di menu ekstra nanti ada waktu di time. Nah, misalnya dari jam 8 sampai jam 12 siang ya. Contoh jam 12.00. Ini harinya dari misalnya hari Senin sampai hari Jumat saya. Jadi Sabtu Minggu nggak diblok. Jadi diblok cuma Senin sampai Jumat misalnya contoh. Nah, seperti ini. Nah, ini inactive time ya. Kenapa inactive time? Karena sekarang jamnya kan sudah melebihi dari jam yang telah ditentukan ya. Jadi tidak aktif rule ini gitu. Kecuali kalau rule ini dari jam 8 sampai jam berapa sekarang? Saya jam 24 ya. Contoh. Nah, ini baru jalan ininya dropnya gitu kan. Jadi di blok. Jadi ketika masuk paket dari sini logikanya, misalnya kan berarti kan ngebaca dulu mikrotik dari Mangle ini trafficnya. Masuk nih paket. Nah, paketnya masuk mau diapain paketnya ini? Apa mau di limit bandwidth atau di blok? Kalau ada rule lagi blok di sini, berarti tandanya berdasarkan ini.
paket YouTube ini. Ya langsung otomatis ngeblok. Nggak akan bisa akses YouTube di jam tertentu. Ya satu lagi Kang, ini kan ada pernah kasus itu kalau di komputer memang dia bisa ngedrop, tetapi begitu pakai handphone itu masih bisa kebuka itu kenapa ya Kang ya? Ya di handphone kan banyak aplikasi kayak VPN, mungkin mengaktifkan itunya VPN. Jadi dia kan dibelokkan trafiknya kan. Kalau misalnya murni, murni aja coba tes pakai WiFi yang di kantor kan. Tapi jangan pakai VPN nih, diaktifkan coba keblok nggak gitu kan. Ada kemungkinan itu pakai aplikasi VPN satu. Terus yang keduanya mungkin rule-nya harus ditambahkan lagi gitu kan nantinya harus dicek lagi. Tapi kebanyakan di sisi VPN ya, itunya apa? Ada aplikasi VPN yang running misalnya. Nanti dicek aja Mas itu handphonenya ada aplikasi VPN-nya enggak gitu. Kalau nggak ada harusnya kalau lewat jaringan internal ya harusnya bisa atau bisa juga kan di HP double koneksi kan ada paket data kan. Datanya aktif, WiFi juga aktif. Jadi kalau paket data ya nggak akan terlimit kan karena jaringannya udah berbeda dengan jaringan yang ada di mikrotik gitu. Coba ini udah beres belum? Nggak lama ya. Ya. Nah, lanjutkan dulu ya ke mikrotiknya. Nanti dari mikrotik tadi kan ini udah menggelnya udah dibuat semua nih. Enggak udah dibuat semua, baru ke Q3-nya bikin lagi di sini. Nah, kalau total bandwidth download ini kan sudah mewakili semua kan. Tinggal kita bikin perlayanannya sekarang. Kalau menggunakan perlayanan berarti ini tidak perlu dibuat. Jadi nggak ada lagi bandwidth yang seperti ini, gitu ya. Jadi ini nanti tinggal dihapus saja nanti jangan karena nanti double gitu kan. Jadi ini dihapus, contoh ya, hapus, hapus. Jadi kalau yang total bandwidth ini tetap harus ada. Nah, kita bikin bandwidth manajemennya. Jadi misal tadi YouTube ya, untuk melimit YouTube. Nanti kita bikin YouTube download gitu. Kemudian parentnya ke total bandwidth download. Nah, paket marknya dipilih, paket YouTube ya. Oke. PCQ-nya nanti PCQ download. Nah, max limitnya nanti isikan berapa mau dilimit YouTube. Misalnya dilimit contoh aja 4 mega untuk semua jaringan. Jadi ketika ada akses YouTube 4 mega dijatahkan Pak hanya 4 mega untuk mengakses YouTube gitu. Ini YouTube download. Nanti YouTube uploadnya tinggal di copy aja kan. Kita bikin namanya YouTube upload ya. Upload ke mana? ISP 1. Berarti ini total bandwidthnya upload di ISP 1. Paketnya sama. PCQ-nya pilih PCQ upload. Nah, ini bandwidthnya dikasih berapa? Misalnya dikasih untuk uploadnya lebih gede, misalnya 5 mega. Contoh. Seperti ini. Jangan lupa nanti untuk ISP 2-nya juga copy. Ininya total ISP 2. YouTube upload ISP 2. Ininya PCQ upload udah. Nah, seperti ini. Itu YouTube. Nanti game online sama gitu ya. Untuk game online tambahkan lagi. Namanya adalah game online download. Merahnya total bandwidth download. Nah, ini paket marknya isikan ke ini paket bandwidth game online karena menggelnya kan udah dibuat. Jadi muncul di sini itu ketika menggelnya sudah dibuat.
Max limitnya dikasih misalnya 3 mega PCQ download. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dibuat yang uploadnya sama seperti tadi. Nah, jadi ini lebih cenderung kalau untuk Q3 itu berdasarkan perlayanan ya, perlayanan gitu kan. Jadi memisahkan traffic YouTube, game, itu ada bandwidthnya tersendiri. Jadi bukan lagi berdasarkan network address. Nah, ini karena di VirtualBox harus di ini dulu ininya. Harus install dulu. Chrome-nya udah selesai belum? Chrome masih install seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi ini ya. Nanti untuk uji cobanya memang harus dilakukan langsung ya, buka alamat situsnya. Tapi tadi outputnya udah terlihat kalau nanti berhasil, nanti seperti ini. Ya, jadi di address listnya akan muncul alamat yang ditandai. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan bahwa trafficnya sudah berhasil. Jadi, tapi ini sistemnya secara dynamic ya. Jadi secara dynamic di sini. Jadi ada simbolnya D di sini. Dynamic. Nah, untuk ini apa? Untuk yang traffic lainnya ya silahkan disesuaikan saja ya. Saya mau melimit berdasarkan Instagram gitu ya. Nanti tinggal dicari saja domain konten untuk Instagram. Nanti bisa ditambahkan saja. Ini kan tadi baru YouTube sama apa? Nah, sama TikTok nanti dicari aja untuk domain konten Instagram misalnya. Terus nanti sosial media itu kan banyak kan ya. Ada Facebook gitu ya. Nanti tinggal dicari aja. Bisa di search aja di Google domain konten Instagram. Nanti banyak yang memberikan referensi tentang domain konten ini. Nah, ini untuk ini aja lah, untuk latihan aja ya. Nanti tambahin aja Instagram sama Facebook gitu kan. Nah, jadi harapannya untuk 4 pertemuan ini ya, di targetnya itu kita sampai sini. Jadi bisa memisahkan traffic bandwidth management. Jadi bisa membuat internet gateway kemarin, terus bandwidth management simple queue, dan yang terakhir menggabungkan di Mikrotik 2 ISP. 2 ISP lewat metode ICMP dan teknik bandwidth management Q3. Nah, itu yang fundamental sebenarnya. Yang fundamentalnya harus dikuasai untuk bisa setting Mikrotik sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Biasanya seperti itu. Kebanyakan. Jadi permintaan di lapangan itu bisa traffic, load balancing, bandwidth management, ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dulu terkait materi ini. Jadi materi ini fokus ke Mangle ya. Di Mangle-nya udah semua disampaikan. Mark connection, mark packet, mark routing, satu lagi tadi add destination address list. Tidak ada 4 action di Mangle-nya yang udah dipelajari.
Ini masih nunggu lama ya, misalnya. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Jadi sampai materi bandwidth management nanti besok di-sharekan ya, beserta dengan ini apa video tutorial yang lebih dari 300 ya video udah dibuat. Jadi nanti didaftarkannya khusus. Hanya yang untuk Mas Kori, Mas eh itu yang pegang email Pak Guntoronya siapa ya? Pak Guntoro sendiri ya? Ya, Pak Kuntoro sendiri yang pegang. Oh, ya nanti ini aja kalau memang Mas Kori mau dapat itunya di grup aja sharein ini Mas apa alamat emailnya aja yang alamat email pribadi ya gitu. Siap. Nanti saya tambahkan ke itu ke apa ke drive-nya. Kalau yang lain kan seperti Pak Rudi udah ada di form pendaftaran. Jadi pas begitu isi form pendaftaran kemarin udah ada emailnya. Jadi nanti tinggal saya tambahkan aja di sana di emailnya. Sama Mas Rio juga sama udah ada. Tinggal Mas Kori aja yang belum ada emailnya. Siap. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Ya, mungkin yang lain barangkali ada pertanyaan dari Pak Rudi, Mas Rio terkait materi ini. Belum saya Tapi masih bisa menyimak ya, Pak Rudi ya. Masih bisa menyimak dulu ya. sambil tidur Oh, obatnya siap, ngaruh. nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa di recordingnya bisa di ini lagi ya, di apa? Di Diulang ya. diulang lagi lah kalau udah ada recordingnya. Awal-awal tadi masih bisa yang season kedua itu Ya, habis itu sudah. season kedua lebih materinya lebih ke atas lagi gitu. Ya, bertahap aja Pak. Yang penting sih dasarnya dulu lah, dasar-dasarnya Iya. dulu. Nanti kalau Heeh. untuk pengembangannya kan bertahap gitu kan. Tidak akan sekaligus gitu kan. Bertahap Iya. aja. Heeh. Awam banget soalnya. Ya, Heeh. baik demikian materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi hari Senin ya. Jadi ada waktu 3 hari untuk ya mereview lagi lah rekaman dari awal sampai hari ini. Silakan. Iya Bang, Oke, terima kasih. sama-sama. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya tutup. Alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.